Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke, di kesempatan kali ini aku akan menceritakan sebuah misteri tenggelamnya kapal SS Orang Medan yang belum juga terpecahkan sampai sekarang. Walau sudah banyak ahli-ahli yang mencoba untuk memecahkan misteri ini, namun masih didapati kejanggalan yang membuat misteri ini tidak kunjung terkuak kebenarannya. Penasaran dengan ceritanya? Siapkan telinga kalian, because it is a story time. Misteri tenggelamnya kapal SS Orang Medan. Kejadian ini terjadi pada bulan Juli tahun 1947, Selat Malaka. Hari itu, kapal SS Orang Medan mengirimkan pesan SOS menggunakan kode Morse yang diterima oleh beberapa kapal Belanda dan Inggris. Kapal ini juga mengirim pesan yang berbunyi, semua awak kapal, termasuk kapten, telah tewas. Kemungkinan seluruh awak kapal mati. Lalu setelahnya, operator radio masih mengirimkan pesan SOS dan didapati pesan terakhir yang dikirim berbunyi, saya mati. Pesan ini lalu direspon oleh sebuah kapal Amerika Serikat yang bernama SS Silver Star yang saat itu berada tak jauh dari lokasi kejadian. Saat di perjalanan, kapal SS Silver Star mencoba mengirim sandi Morse jawaban kepada SS Orang Medan. Namun sayangnya tidak ada jawaban lagi dari SS Orang Medan. Setibanya di lokasi, kapal Silver Star mencoba untuk menyalakan klakson kapal, berharap ada jawaban, namun sayang, tidak ada. Mereka juga mengamati kapal SS Orang Medan ini dalam keadaan yang masih baik, tidak ada kerusakan seperti habis diserang begitu. Saat itu kapal SS Orang Medan dalam keadaan mati dan hanya terombang-ambing di lautan. Sebab itu, kapten kapal Silver Star mengutus beberapa kru kapalnya untuk mencoba memasuki kapal Orang Medan. Setibanya di dalam kapal, betapa terkejutnya mereka dengan apa yang mereka lihat. Kru-kru kapal sudah tak bernyawa. Mayat mereka berserakan di geladak kapal. Tidak hanya itu, mayat mereka ditemukan dengan keadaan yang sangat aneh. Wajah mereka terlihat sangat ketakutan. Kulit mereka pucat, mata yang terbelalak, gigi yang rapat namun dua bibirnya masih terbuka, dan tangannya seperti menghadang sesuatu di hadapan mereka. Tak hanya itu, mereka juga menemukan seekor anjing yang mati dengan cara yang juga aneh. Anjing ini mati dalam posisi seperti sedang menggonggongi sesuatu yang ada di atasnya. Kemudian kru Silver Star mencoba untuk berkeliling mencari apakah masih ada yang selamat, namun sayangnya tidak ada. Di lobi kapal, di dalam kamar, orang-orang sudah menjadi mayat dalam keadaan yang sama. Operator yang mengirim pesan SOS pun sudah tidak bernyawa lagi. Setelah itu mereka baru menyadari ada keanehan lain yang terdapat pada mayat-mayat ini. Mereka menyadari bahwa mayat-mayat ini cepat sekali membusuk. Mereka juga merasakan hawa yang sangat dingin di dalam kapal ini. Padahal saat itu suhunya mencapai 43 derajat Celcius. Namun anehnya mereka masih merasakan kedinginan. Sebab keanehan-keanehan yang terjadi di kapal ini, kapten kapal Silver Star berinisiatif untuk mencoba membawa kapal ini ke dermaga terdekat. Namun sebelum mereka membawa kapal ini, tiba-tiba kapal SS Orang Medan mengeluarkan asap. Kru kapal Silver Star kemudian bergegas untuk meninggalkan kapal ini. Dan tidak lama setelah mereka meninggalkan kapal, kapal ini meledak dengan sangat dahsyat. Lalu kapal ini terbakar dan akhirnya tenggelam di dalam lautan yang dalam. Karena keanehan-keanehan yang terdapat di kapal ini, beritanya pun sangat ramai diperbincangkan oleh orang-orang.
Cerita tenggelamnya kapal SS Orang Medan ini dibuat di berbagai macam surat kabar. Tidak hanya di Amerika, juga dibuat di surat kabar Belanda dan Inggris. Sebab begitu ramai yang memperbincangkan masalah ini, banyak ahli-ahli yang mencoba untuk memberikan teori-teori mereka. Apa yang sebenarnya terjadi pada kru-kru kapal ini dan apa penyebabnya dia bisa langsung terbakar seperti itu. Dan ini adalah beberapa teori-teori yang dipercaya oleh orang-orang. Teori pertama adalah teori bahwa kapal SS Orang Medan memuat muatan yang berbahaya. Cerita sedikit tentang kapal SS Orang Medan. Kapal ini adalah kapal kargo milik Belanda. Namun, dari pihak Belanda tidak mengakui kalau mereka pernah punya kapal SS Orang Medan ini. Dari namanya kita pasti mikirnya, oh ini pasti kapalnya orang Indonesia karena namanya adalah SS Orang Medan Sumatera. Namun sama seperti Belanda, Indonesia pun juga mengakui kalau mereka tidak memiliki kapal ini. Sebab itu banyak yang berasumsi bahwa kapal SS Orang Medan ini adalah kapal ilegal dan juga membawa muatan-muatan yang ilegal. Sebab itu sejarawan kelautan bernama Roy Benton dan beberapa orang lainnya berasumsi bahwa kapal SS Orang Medan mungkin terlibat dalam operasi penyelundupan bahan kimia seperti potasium sianida dan nitrogliserin. Menurut teori ini, air laut masuk ke kapal dan muatan kapal bereaksi dengan air laut ini yang menyebabkan adanya gas beracun. Nah, gas beracun ini dihirup sama kru-kru kapal dan menyebabkan kru-kru kapal menjadi sesak nafas dan akhirnya meninggal. Lalu air laut tadi bereaksi dengan nitrogliserin yang menyebabkan kapal akhirnya terbakar dan meledak. Itu teori yang pertama. Lalu teori kedua adalah orang-orang percaya kalau kapal SS Orang Medan ini menjadi kelinci percobaan. Hah? Kelinci percobaan? Jadi orang-orang ini berasumsi bahwa kapal SS Orang Medan beserta dengan kru di dalamnya dijadikan sebuah kelinci percobaan oleh unit 731. Unit 731 ini sendiri merupakan unit penelitian Jepang yang dibentuk khusus untuk membuat senjata kimia dan biologi yang digunakan untuk memenangkan perang saat itu. Jadi mereka berasumsi bahwa unit 731 ini sengaja menaruh bahan-bahan kimia yang berbahaya ke dalam kapal ini untuk menguji apa efeknya jika zat-zat ini bercampur dengan air asin. Mereka juga sengaja memilih kapal yang tidak terdaftar agar jika terjadi sesuatu dengan kapal ini mereka bisa tidak terdeteksi. Jadi intinya kapal ini memang sengaja diledakkan. Lalu teori ketiga adalah keracunan karbon monoksida. Seorang ilmuwan bernama Vincent H. Hedges memberikan penjelasan bahwa mungkin saja ada api yang merambat atau malfungsi pada sistem uap yang menyebabkan kapal ini karam. Lalu karbon monoksida yang keluar yang menyebabkan awak-awak kapal tewas. Banyak banget yang tidak mempercayai teori ini, soalnya teori ini tidak menjelaskan sebab kenapa dia meledak, kenapa orang-orang itu meninggal dengan wajah yang seperti itu. Banyak yang nggak terlalu percaya sih sama teori yang satu ini, termasuk aku. Lalu ada teori tentang alien. Seorang penulis bernama Morse Jessup, dia berteori bahwa mungkin saja kru-kru kapal saat itu diserang oleh alien, jadi diserang UFO gitu. Kenapa dia bisa berteori seperti itu? Karena raut wajah kru-kru kapal yang mengerikan dan juga ada beberapa orang yang bersaksi bahwa mereka melihat beberapa mayat seperti menunjuk ke atas. Entah menunjuk apa ya, kita nggak tahu. Jadi
dia mikirnya mereka itu mati karena melihat alien gitu ya kan. Gak tau lah, kayak gitulah pokoknya. Lalu teori yang terakhir adalah kalau nggak disangkut-sangkutkan dengan mistis kan nggak seru ya pastinya ya, orang Indonesia gitu kan. Jadi mereka mengatakan bahwa hawa-hawa dingin yang dirasakan oleh kru-kru kapal Silver Star adalah indikasi aktivitas paranormal. Tapi balik lagi, kejadian ini tidak mempunyai bukti yang kuat kayak gitu loh. Soalnya nggak ada catatan sejarahnya, kapal ini juga tidak tercatat, terus nggak ada buktinya kayak gitu, kayak foto atau video. Jadi mungkin aja semua itu mungkin aja terjadi ya. Aku mau cerita sedikit tentang penemuan aku di sebuah situs saat aku lagi cari-cari bahan tentang cerita ini ya. Di situs itu menceritakan bahwa kapal Silver Star itu gak langsung datang gitu loh. Dia makan waktu sekitar 19 jam sampai akhirnya dia sampai ke lokasi. Jadi hari ini dapat SOS itu, keesokannya dia baru sampai gitu. Dan saat tiba di sana, kapal Silver Star sempat mengelilingi kapal SS Orang Medan untuk memastikan apakah terjadi kerusakan atau ada skoci yang hilang. Dan mereka menemukan bahwa ada sebuah skoci yang hilang. Setelah itu, sekitar 3 minggu setelah kejadian, ada sebuah skoci yang terdampar di Laut Taumi yang terdapat di Kepulauan Marshall. Di dalam skoci terdapat 7 orang, namun sayang 6 orang sudah tewas. Jadi sisa 1 orang yang selamat. Orang itu bernama Jerry Rabbit. Dia menceritakan bahwa kapal uap ini sebenarnya adalah kapal uap milik Cina. Mereka berlayar dari Shanghai dengan membawa sekitar 15.000 kotak yang entah isinya apa. Mereka pun berlayar menuju pantai Costa Rica, dan di sana rencananya mereka juga akan menurunkan kotak-kotak ini ke kapal yang lain lagi gitu. Lalu dia menceritakan lagi saat di perjalanan beberapa kru merasakan sakit perut yang sangat-sangat seperti kram perut gitu. Namun sayangnya kapten kapal menolak untuk melakukan panggilan darurat. Akhirnya Jerry dan 6 orang temannya berinisiatif untuk meninggalkan kapal menaiki skoci. Itu adalah artikel yang aku baca ya. Entah itu kebenarannya benar apa enggak. Di artikel ini juga menjelaskan tentang sebenarnya kejadiannya ini tahun berapa sih? Banyak yang bercerita bahwa kejadian ini di tahun 1947, kalau enggak 1948. Dan dia pun mencoba untuk membaca artikel-artikel di tahun-tahun tersebut. Lalu dia mendapati beberapa artikel yang diterbitkan oleh koran Inggris seperti Yorkshire Evening Post, London, Inggris, Kamis 21 November 1940. Artikel ini berjudul Insiden SOS dari Kapal Maut. Ada lagi artikel dari koran Daily Mirror, London, Inggris juga, pada hari Jumat tanggal 22 November 1940. Artikel ini berjudul Kru meninggal dalam misteri SOS, dan dia juga mendapati tanggal pertama kali dilaporkannya kejadian ini pada 13 November tahun 1939. Pada saat itu kapal Silver Star ini sendiri belum dibuat. Jadi menurut kalian gimana? Yang mana yang benar? Tahun 1947, 1948 atau 1939? Bisa komen aja di bawah. Lalu menurut kalian apa yang sebenarnya terjadi? Teori-teori mana yang menurut kalian yang masuk akal? Mungkin kalian punya teori-teori sendiri, bisa banget komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian punya cerita-cerita misteri, bisa banget DM aku di Instagram Tarifah Lepi. Kalau menarik, bakalan aku ceritakan di segmen-segmen berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Sehat-sehat terus semuanya kalian. Assalamualaikum.